Sinar matahari sore itu menembus jendela kaca patri rumah kolonial di sudut jalan Diponegoro, menciptakan bayangan panjang yang tampak seperti jeruji besi di atas lantai marmer. Di tengah ruangan yang mulai kosong itu, Arini duduk dengan punggung tegak, memegang sebuah cangkir porselen yang permukaannya sudah retak rambut. Di luar sana, deru truk pengangkut barang dan teriakan kasar para petugas sita terdengar seperti simfoni kehancuran yang sudah lama ia ramalkan. Arini tidak bergerak. Ia membiarkan uap teh melati menyentuh wajahnya, sebuah tindakan kecil yang terasa seperti penghinaan bagi mereka yang mengharapkan air mata. Bagi dunia, Arini adalah sebuah kegagalan yang nyata, seorang wanita yang dianggap tidak mampu menjaga martabat keluarga, seorang istri yang dicap sebagai penyebab kebangkrutan suaminya, dan seorang manusia yang kini dilabeli sebagai beban sosial. Selama bertahun-tahun, Arini telah mengenakan topeng yang dibentuk oleh ekspektasi orang lain. Di dalam kepalanya, suara-suara sumbang itu telah membangun sebuah penjara yang jauh lebih kokoh daripada dinding rumah ini. Ia sering disebut sebagai sosok yang bermasalah, seorang wanita yang terlalu pendiam hingga dianggap angkuh, atau terlalu tenang hingga dianggap tidak peduli. Label-label itu meresap ke dalam pori-porinya seperti tinta hitam yang tumpah di atas kain putih. Ia menyerap setiap hinaan, setiap tatapan merendahkan dari para kerabat, hingga pada satu titik, Arini mulai mempercayai bahwa dirinya memanglah kerusakan itu sendiri. Ia adalah ruang gelap di tengah pesta yang gemerlap, sebuah anomali yang harus disingkirkan agar nama baik keluarga besar mereka tetap murni. Di depan teras, seorang pria bernama Bagas berdiri dengan tangan bersedekap, memerintahkan petugas untuk mengangkut lemari jati antik yang merupakan warisan satu-satunya dari ayah Arini. Bagas adalah representasi dari semua orang yang pernah menudingkan jari ke arahnya. Dengan senyum simir yang dipaksakan, ia mendekati Arini yang masih mematung. Bagas tidak melihat seorang wanita yang sedang berduka. Ia melihat sebuah objek yang sudah kehilangan nilai gunanya. Ia mulai melemparkan kata-kata yang tajam, mengingatkan Arini betapa tidak bergunanya dia tanpa harta dan status yang selama ini melindunginya. Arini mendengarkan setiap kalimat itu dengan teliti, seolah-olah ia sedang mempelajari bahasa asing yang sangat membosankan. Hinaan Bagas mengalir masuk ke telinganya. Namun anehnya, kali ini tidak ada luka yang tercipta. Ada sesuatu yang berubah di dalam mekanisme batinnya. Pikiran Arini berkelana ke dalam cermin imajiner di kepalanya. Di sana, ia melihat bayangan dirinya yang selama ini ia benci. Sosok yang selalu merasa bersalah karena tidak bisa memenuhi standar kesempurnaan dunia. Selama ini, ia hidup di bawah bayang-bayang ketakutan akan penilaian orang lain. Ia merasa malu karena rumahnya disita. Ia merasa hancur karena dilabeli sebagai wanita yang membawa sial. Namun, di tengah gemuruh suara barang-barang yang diseret di atas lantai marmer, sebuah kesadaran dingin mulai merayap. Ia mulai bertanya-tanya, apakah rasa malu ini benar-benar miliknya? Ataukah ini hanyalah proyektor yang dipasang oleh orang-orang seperti Bagas agar ia merasa kecil? Penasaran dengan kelanjutannya? Tonton sampai habis. Jangan di-skip. Arini menyadari bahwa selama ini ia telah menjadi spons yang menyerap limbah emosional orang-orang di sekitarnya. Mereka membutuhkan seseorang untuk disalahkan atas kekacauan ini, dan ia dengan sukarela menawarkan dirinya sebagai tumbal. Di dalam ruang gelap batinnya, ia menyalakan sebuah lilin kecil kesadaran. Ia mulai membedah setiap label yang melekat padanya. Lemah, gagal, bermasalah. Ia melihat label-label itu seperti pakaian usang yang sudah kekecilan. Arini menarik napas dalam-dalam. Aroma teh melati itu kini terasa lebih tajam, lebih nyata daripada makian Bagas yang masih berlanjut. Ada sebuah retakan pada topeng yang ia pakai, dan melalui retakan itu, ia melihat dunia dengan kejernihan yang menakutkan. Ia menyadari bahwa kesalahan yang selama ini ia pikul bukanlah cacat pada jiwanya, melainkan cacat pada cara orang lain memandangnya. Kesadaran ini tidak datang sebagai ledakan emosi yang meledak-ledak, melainkan sebagai keheningan yang dingin dan absolut. Arini melihat Bagas bukan lagi sebagai sosok yang berkuasa atas nasibnya, melainkan sebagai seorang aktor kecil yang sedang memainkan peran buruk dalam sebuah drama yang sudah habis masa tayangnya. Semua hinaan yang selama ini ia percayai mulai rontok satu persatu, seperti kulit kering yang mengelupas. Ia melihat kerabat-kerabatnya yang berdiri di kejauhan, berbisik-bisik sambil menutupi mulut dengan tangan mereka, dan ia merasa kasihan pada mereka. Mereka begitu terikat pada benda-benda ini, begitu bergantung pada narasi tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah, hingga mereka lupa bagaimana caranya bernapas dengan tenang. Arini menyesap tehnya lagi. Cairan hangat itu mengalir di tenggorokannya, memberinya kekuatan yang aneh.
Ia merasa seperti seorang ahli bedah yang sedang mengamati tubuh yang sakit. Tubuh itu adalah situasi hidupnya sekarang, dan ia membedahnya dengan logika yang tanpa ampun. Jika rumah ini hilang, apakah Arini juga hilang? Jika status sosialnya lenyap, apakah harga dirinya juga ikut terkubur? Jawabannya muncul di permukaan batinnya seperti tulisan di atas air yang tenang. Tidak, ia masih ada. Ia masih utuh. Ketakutan yang selama ini menghimpit dadanya perlahan memudar, digantikan oleh kekosongan yang berwibawa. Ia mulai memahami bahwa selama seseorang bisa menguasai reaksinya terhadap kehancuran, maka kehancuran itu sendiri tidak pernah benar-benar memenangkan pertempuran. Pria bernama Bagas itu akhirnya berhenti bicara ketika ia menyadari bahwa Arini tidak memberikan reaksi yang ia inginkan. Tidak ada kemarahan, tidak ada pembelaan diri, apalagi permohonan ampun. Arini hanya duduk di sana, menyerap segala energi negatif itu dan mengubahnya menjadi keheningan yang mengintimidasi. Bagas merasa tidak nyaman. Ia merasa seperti sedang berteriak di depan sebuah gunung yang tidak bergeming. Ketegangan di ruangan itu berubah arah. Orang-orang yang tadinya merasa superior kini mulai merasa gelisah oleh kedamaian Arini yang tidak wajar. Mereka ingin melihatnya hancur, namun yang mereka temukan justru adalah seorang wanita yang seolah-olah sedang duduk di singgasana, meski singgasana itu sedang diangkat keluar oleh petugas Sita. Di momen inilah, part 1 dari transformasi Arini mencapai puncaknya. Ia bukan lagi Arini yang malang, Arini yang bermasalah, atau Arini yang gagal. Ia adalah seorang pengamat yang baru saja terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Ia menyadari bahwa dunia tidak bisa menyakitinya tanpa izin darinya, dan izin itu baru saja ia cabut secara permanen. Kesadaran bahwa ada yang salah dengan dunia, bukan dengan dirinya, menjadi pondasi baru yang tak tergoyahkan. Ia meletakkan cangkir tehnya dengan perlahan di atas meja kecil yang tersisa. Suara denting porselen itu terdengar seperti lonceng kematian bagi identitas lamanya yang rapuh. Arini siap untuk melangkah keluar dari puing-puing ini, bukan sebagai pengungsi, melainkan sebagai penguasa atas pikirannya sendiri yang kini tak terjamah oleh siapapun. Ia melihat pintu keluar dengan tatapan yang begitu tajam hingga seolah-olah kayu jati pintu itu bisa terbelah, menandakan bahwa babak baru di mana ia memegang kendali penuh atas narasinya telah dimulai. Arini berdiri dari kursi rotannya dengan gerakan yang begitu halus, seolah-olah ia sedang bangkit dari sebuah meditasi panjang, bukan dari sebuah reruntuhan hidup. Di sekelilingnya, rumah itu sudah hampir telanjang. Dinding-dinding yang dulu dihiasi lukisan mahal kini hanya menyisakan noda-noda kotak pucat, jejak dari masa lalu yang baru saja dicuri. Bagas, pria yang sejak tadi berusaha menghancurkan mentalnya, tampak semakin gelisah. Ia telah menyiapkan kata-kata terakhir yang paling berbisa untuk memastikan Arini keluar dari rumah ini dengan kepala tertunduk. Namun yang ia dapati justru sebuah pemandangan yang mengacaukan logikanya. Arini tidak melihat ke arah truk-truk yang membawa pergi hartanya. Ia justru berjalan menuju sebuah cermin besar yang masih tersandar di dinding ruang tamu, satu-satunya benda yang belum sempat diangkut oleh para petugas. Di sana, ia menatap bayangannya sendiri. Namun, kali ini ia tidak melihat wanita bermasalah yang selama ini disematkan oleh keluarga besarnya. Ia tidak melihat Arini yang rapuh, yang selalu meminta maaf atas kesalahan yang tidak ia perbuat. Di dalam pantulan kaca itu, Arini melihat seorang asing dengan sorot mata yang begitu jernih hingga terasa dingin. Ia melihat seorang wanita yang baru saja membedah identitas lamanya dan membuangnya ke tempat sampah sejarah. "Kenapa kau masih di sini?" Suara Bagas memecah keheningan. Nadanya sedikit gemetar meski ia mencoba terdengar berkuasa. "Rumah ini sudah bukan milikmu. Kau tidak punya apa-apa lagi. Arini, kau hanyalah seorang gelandangan dengan porselen retak." Arini memutar tubuhnya perlahan. Ia menatap Bagas, bukan dengan kemarahan, tapi dengan semacam rasa ingin tahu yang objektif, seperti seorang ilmuwan yang sedang mengamati serangga kecil di bawah mikroskop. Senyum tipis yang hampir tidak terlihat muncul di sudut bibirnya, sebuah senyum yang tidak mengandung keramahan, melainkan otoritas yang absolut. Ia menyadari bahwa harga dirinya selama ini bukanlah sesuatu yang bisa disita oleh bank atau dirampas oleh kerabat yang rakus. Harga dirinya adalah kedaulatan atas pikirannya sendiri, dan di benteng itulah ia kini bertahta. Kepemilikan adalah ilusi, Bagas. Suara Arini keluar, rendah namun bergema di ruangan yang kosong itu. "Kalian bisa mengambil kotak semen ini, tapi kalian tidak pernah bisa memiliki keheningan di dalamnya. Kau merasa menang karena memegang kertas Sita, tapi lihatlah tanganmu. Kau gemetar karena kau sadar, bahkan setelah mengambil semuanya, kau tetap tidak bisa membuatku tunduk."
Pembalikan sudut pandang ini menghantam Bagas seperti tamparan fisik. Pria itu terdiam. Egonya yang besar tiba-tiba terasa kempis di hadapan ketenangan Arini yang mematikan. Arini menyadari sebuah kebenaran baru. Orang-orang seperti Bagas hanya memiliki kuasa jika korbannya merasa takut. Begitu rasa takut itu dicabut dari akarnya, orang-orang seperti Bagas hanyalah kebisingan tanpa arti. Arini mulai berjalan mengitari ruangan. Langkah kakinya menciptakan irama yang tegas di atas marmer yang dingin. Setiap langkahnya adalah proklamasi tentang identitas barunya. Ia bukan lagi seorang istri yang gagal. Ia adalah pengamat yang berbahaya secara mental karena ia tidak lagi bisa dimainkan oleh emosi murahan. Ia mendekati seorang petugas sita yang sedang kesulitan mengangkat sebuah kotak berat berisi buku-buku hukum miliknya. Arini berhenti tepat di depannya, membuat petugas itu tersentak kaget. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Arini hanya menunjuk pada sudut kotak yang terjepit, memberikan instruksi bisu dengan jarinya. Petugas itu, entah mengapa, langsung menuruti perintahnya tanpa bantahan, seolah-olah Arini masih merupakan nyonya rumah yang memiliki kuasa penuh atas seluruh distrik itu. Disinilah letak bahayanya Arini yang baru. Ia tidak lagi memerlukan jabatan atau harta untuk memerintah. Ia memiliki aura dominasi yang lahir dari kesadaran penuh akan siapa dirinya. Dramatisasi batin Arini kini mencapai tahap di mana dunia luar terasa seperti panggung teater yang buruk. Ia melihat kerabat-kerabatnya yang berdiri di luar gerbang. Para wanita parubaya dengan tas bermerek yang menatapnya dengan rasa puas yang dibungkus simpati palsu. Arini berjalan menuju pintu depan, berdiri di ambang batas antara masa lalu yang megah dan masa depan yang tidak pasti. Ia tidak mengenakan perhiasan satupun, namun ia merasa jauh lebih berat dan berharga daripada semua emas yang pernah ia miliki. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah menjadi tawanan dari persepsi orang lain, dan hari ini, bersamaan dengan hilangnya rumah ini, jeruji besi itu runtuh. Identitas baru Arini terbentuk dari puing-puing rasa malu yang telah ia bakar habis. Ia menjadi sosok yang tak tersentuh bukan karena ia memiliki segalanya, tapi karena ia tidak lagi takut kehilangan apapun. Dalam psikologi batinnya, ia telah berpindah dari ruang gelap yang pengap ke sebuah menara pengintai yang tinggi. Dari sana, ia bisa melihat betapa kecilnya drama-drama manusia yang selama ini menghimpitnya. Ia melihat perjuangan Bagas untuk terlihat kuat sebagai sebuah komedi yang menyedihkan. Ia melihat gosip tetangga sebagai angin lalu yang tidak akan pernah bisa menggoyahkan gunung. Dunia ini sangat berisik, Bagas. Arini berbisik saat ia melewati pria itu di pintu depan. Tapi aku baru saja menemukan tombol senyapnya. Terima kasih telah mengambil beban-beban ini dariku. Sekarang aku bisa berjalan jauh lebih cepat daripada kalian semua. Bagas hanya bisa terpaku, melihat punggung Arini yang menjauh. Ia datang untuk melihat sebuah kehancuran, namun ia justru menyaksikan sebuah kelahiran kembali yang sangat mengerikan. Arini berjalan menuju mobil tua yang terparkir di ujung jalan, satu-satunya aset yang sengaja ia biarkan karena ia tahu tak ada yang berminat mengambilnya. Ia membuka pintu mobil dengan gerakan yang tetap anggun, menoleh sejenak ke arah rumah yang telah memberinya ribuan kenangan manis dan pahit. Tidak ada air mata, tidak ada keraguan. Hanya ada kesadaran yang tajam bahwa mulai detik ini, siapapun yang mencoba meremehkannya akan berhadapan dengan sebuah tembok baja yang dilapisi beludru. Ia telah menjadi wanita yang paling berbahaya di ruangan itu, bukan karena ia memiliki senjata, tapi karena ia telah memenangkan perang di dalam kepalanya sendiri. Ia menyalakan mesin mobil. Suaranya menderu membelah keheningan sore yang mencekam. Arini bukan lagi korban dari sebuah cerita yang ditulis oleh orang lain. Ia telah mengambil pena itu, dan bab kedua baru saja dimulai dengan satu kalimat yang tak terbantahkan. Dia tidak lagi bisa dimainkan. Ketegangan yang tadinya berpusat pada penyitaan aset, kini berpindah sepenuhnya pada misteri tentang apa yang akan dilakukan wanita ini selanjutnya. Arini meninggalkan halaman rumahnya, meninggalkan Bagas yang masih berdiri dengan wajah pucat, dan meninggalkan semua label bermasalah yang selama ini membelenggunya. Ia melaju pergi, dan di dalam spion mobil, ia melihat rumah itu mengecil, seiring dengan egonya yang lama yang telah mati di sana. Arini kini adalah penguasa dari sebuah kerajaan yang tidak terlihat, namun jauh lebih kuat dari kerajaan fisik manapun, kerajaan diri yang sadar sepenuhnya. Arini memacu mobil tuanya membelah jalanan kota yang mulai diselimuti lampu-lampu neon yang dingin. Di dalam kabin mobil yang sempit itu, keheningan terasa begitu padat, hampir menyerupai zat cair. Tidak ada musik, tidak ada suara radio, hanya ada deru mesin yang stabil dan napas Arini yang teratur. Ia merasa seolah-olah sedang mengemudikan sebuah kapsul waktu,
meninggalkan sebuah peradaban lama yang penuh dengan kepura-puraan menuju sebuah daratan baru yang ia bangun dari puing-puing kesadarannya sendiri. Identitas lamanya telah mati di atas lantai marmer rumah kolonial tadi, dan yang tersisa kini adalah Arini yang baru, seorang wanita yang telah membedah anatomi penderitaannya sendiri dan menemukan bahwa di titik paling bawah dari kehancuran, terdapat fondasi yang tidak bisa dihancurkan. Ia menepi di sebuah taman kota yang sepi, tempat di mana pohon-pohon beringin besar berdiri seperti penjaga rahasia. Arini mematikan mesin, namun ia tidak segera turun. Ia menatap tangannya yang memegang kemudi, tangan yang sama yang dulu sering gemetar saat menerima telepon dari penagih hutang suaminya, tangan yang dulu sering menutupi wajah saat ia menangis di pojok kamar yang gelap. Sekarang, tangan itu diam. Begitu diam hingga terasa seperti pahatan batu. Ia menyadari bahwa selama bertahun-tahun, ia telah menjadi tawanan dari sebuah suara dalam kepala yang bukan miliknya. Suara itu adalah kumpulan dari ekspektasi ibunya, tuntutan suaminya, dan cibiran para kerabat. Suara yang selalu membisikkan bahwa ia adalah kegagalan. Namun, di tengah keheningan malam ini, Arini melakukan sesuatu yang berbahaya secara mental. Ia mulai membungkam suara-suara itu satu persatu dengan logika yang tanpa ampun. Ia membayangkan setiap hinaan itu sebagai sehelai benang hitam yang melilit jiwanya, dan kini ia memegang gunting tajam di tangannya. Ia menyadari bahwa ketika seseorang kehilangan segalanya, harta, rumah, status, hingga reputasi, maka orang tersebut sebenarnya sedang diberikan hadiah terbesar, kebebasan dari rasa takut akan kehilangan. Karena apalagi yang bisa dirampas dari seseorang yang sudah berdiri di titik nol? Ketakutan adalah alat kontrol dunia, dan Arini baru saja merusak alat itu di hadapan mata semua orang. Ia teringat wajah seorang remaja di antara kerumunan tadi, keponakannya yang bernama Rian, yang menatapnya dengan campuran rasa takut dan penasaran. Rian adalah generasi berikutnya yang sedang dididik oleh keluarga besar itu untuk menilai manusia berdasarkan apa yang mereka pakai, bukan siapa mereka. Arini menatap mata Rian sesaat sebelum ia pergi tadi, dan ia berharap remaja itu melihat sesuatu yang belum pernah diajarkan di sekolah, bahwa kekuatan sejati tidak lahir dari kemenangan yang mudah, melainkan dari ketenangan saat menghadapi kekalahan yang telak. Arini ingin Rian tahu bahwa bermasalah hanyalah istilah yang digunakan oleh orang-orang lemah untuk mendefinisikan orang-orang yang terlalu kuat untuk mereka kendalikan. Arini keluar dari mobil, membiarkan udara malam yang tajam menusuk kulitnya. Ia berjalan menuju sebuah bangku taman. Gerakannya masih mempertahankan keanggunan yang sama, sebuah sisa-sisa didikan kelas atas yang kini ia gunakan bukan untuk pamer, melainkan sebagai perisai mental. Ia melihat dunia di sekitarnya sebagai sebuah labirin besar, dan selama ini ia adalah tikus yang berlarian ketakutan di dalamnya. Namun sekarang, ia merasa seolah-olah ia telah berdiri di atas dinding labirin itu, melihat ke bawah pada semua orang yang masih terjebak dalam permainan emosi dan status. Identitas baru Arini kini telah terbentuk sepenuhnya. Ia menjadi sosok yang tenang, namun ketenangannya memiliki berat yang menekan. Ia menyadari bahwa ia tidak perlu lagi membuktikan apapun kepada siapapun. Keinginan untuk menjelaskan atau membela diri adalah tanda dari jiwa yang masih haus akan validasi, dan Arini telah memuaskan dahaga itu dengan air dari sumur kesunyiannya sendiri. Ia teringat bagaimana Bagas tadi mencoba memancing kemarahannya. Bagas membutuhkan Arini marah agar Bagas bisa merasa benar. Dengan tetap diam dan menyesap tehnya, Arini sebenarnya telah merampas naskah milik Bagas dan membakarnya di depan wajah pria itu. Inilah sisi berbahaya dari Arini. Ia tidak lagi memiliki tombol emosional yang bisa ditekan oleh orang lain. Ia telah mencabut semua kabel yang menghubungkan harga dirinya dengan pendapat orang lain. Di dalam kepalanya, ia membangun sebuah ruang gelap yang suci, sebuah tempat di mana hanya ada dia dan kebenaran objektif. Ia melihat setiap pengkhianatan yang dialaminya bukan sebagai luka, melainkan sebagai pelajaran anatomi tentang sifat manusia. Ia mulai menyusun rencana bukan berdasarkan rasa dendam, karena dendam adalah pengakuan bahwa lawanmu masih penting, tetapi berdasarkan kebutuhan murni untuk membangun sesuatu yang baru di atas tanah yang bersih. Ia merasa seolah-olah ia sedang membedah dunia ini dengan mata seorang pengarang cerita terbaik. Ia melihat alur hidupnya yang tragis sebagai sebuah plot point yang diperlukan untuk mencapai klimaks yang lebih agung. Rasa sakit yang dulu ia rasakan kini berubah menjadi bahan bakar yang dingin. Ia menyadari bahwa karakter-karakter yang dianggap bermasalah dalam sejarah seringkali adalah mereka yang menolak untuk bertekuk lutut pada norma yang sakit. Jika dunia ini adalah sebuah rumah sakit jiwa,
Maka Arini baru saja menyatakan dirinya sehat dan berjalan keluar dari pintu depan saat para penjaga sedang tertidur. Arini duduk di bangku taman itu selama berjam-jam, membiarkan embun pagi mulai turun. Ia tidak memikirkan di mana ia akan tidur besok, atau bagaimana ia akan makan. Pikirannya jauh lebih fokus pada satu hal, integritas batin. Ia menyadari bahwa kekayaan yang paling sulit dicuri adalah kemampuan untuk tetap waras di tengah dunia yang gila. Ia menatap ke langit yang mulai berubah warna dari hitam menjadi biru gelap, sebuah simbol dari transisi jiwanya. Kegelapan telah melahirkan sesuatu yang baru di dalam dirinya, sebuah identitas yang tidak bergantung pada cermin fisik, tetapi pada cermin batin yang tidak akan pernah retak. Dia kini mengerti mengapa orang-orang takut pada orang yang diam. Karena di dalam diam, ada sebuah proses kalkulasi yang tidak bisa ditebak. Di dalam diam, ada pengumpulan kekuatan yang tidak terdeteksi oleh radar lawan. Arini telah menjadi predator mental. Ia tidak perlu mengaum untuk menunjukkan kekuatannya. Ia hanya perlu ada, berdiri dengan ketenangan yang tidak wajar, dan dunia akan dengan sendirinya merasa terancam. Ia tidak lagi mengejar pengakuan, karena ia menyadari bahwa pengakuan dari orang-orang yang picik adalah sebuah penghinaan bagi jiwa yang luhur. Arini berdiri saat fajar mulai menyingsing. Ia merapikan pakaiannya yang sudah sedikit kusut, namun aura yang terpancar darinya justru semakin tajam. Ia berjalan kembali ke mobilnya dengan langkah yang mantap, seolah-olah ia sedang berjalan menuju panggung kehormatan. Setiap langkahnya adalah dentuman yang mengatakan bahwa ia telah selesai dengan masa lalunya. Ia telah memaafkan dirinya sendiri karena pernah mempercayai hinaan orang lain, dan pengampunan diri itu adalah kunci terakhir yang membuka gembok penjara batinnya. Babak penyiksaan telah usai, dan sekarang dunia harus bersiap menghadapi seseorang yang tidak lagi memiliki apapun untuk dipertaruhkan, namun memiliki segala kecerdasan untuk memenangkan segalanya. Mobil Arini terus melaju, namun tujuannya bukan lagi sebuah lokasi fisik. Ia sedang menuju pada sebuah keadaan mental di mana ia berhenti mengejar siapapun dan apapun. Selama hidupnya, ia telah mengejar cinta suaminya, mengejar persetujuan ibunya, mengejar rasa hormat dari Bagas dan kerabat lainnya. Pagi ini, ia berhenti. Ia berhenti berlari di lintasan yang diciptakan oleh orang lain. Ia menyadari sebuah hukum alam yang sangat dingin dan tajam. Ketika seseorang berhenti mengejar dunia dan mulai berdiri tegak di atas poros identitasnya sendiri, maka dunialah yang akan mulai berputar mengelilinginya. Ia melihat melalui jendela mobil bagaimana orang-orang memulai aktivitas mereka, tergesa-gesa, cemas, dan penuh tekanan. Arini tersenyum, sebuah senyuman yang penuh dengan kesadaran yang menusuk. Ia bukan lagi bagian dari kerumunan yang panik itu. Ia adalah seorang pengamat yang berdiri di luar garis waktu. Pelajaran terakhir yang ia petik dari kehancuran rumahnya adalah bahwa dunia ini hanyalah sekumpulan pantulan. Jika ia memandang dunia dengan rasa takut, dunia akan menjadi monster. Namun, jika ia memandang dunia dengan ketenangan yang dominan, dunia akan menjadi pelayan. Arini tidak lagi mencari rumah baru untuk ditempati. Ia telah menemukan rumah di dalam dirinya sendiri, sebuah kediaman yang dindingnya terbuat dari prinsip dan atapnya terbuat dari keheningan absolut. Ia tidak lagi peduli dengan apa yang dikatakan orang tentang wanita yang rumahnya disita. Baginya, mereka hanyalah karakter sampingan yang figuran dalam epos pribadinya. Ia memegang kemudi dengan keyakinan bahwa setiap belokan jalan yang ia ambil sekarang adalah perintah dari kehendak bebasnya yang murni. Penutup dari drama ini bukanlah tentang Arini yang mendadak menjadi kaya raya kembali dalam semalam. Bukan. Penutup ini adalah tentang Arini yang berjalan masuk ke sebuah kafe kecil, memesan secangkir teh lagi, dan duduk di sana dengan aura yang begitu kuat hingga orang-orang di sekitarnya tanpa sadar merendahkan suara mereka. Ia tidak mengejar perhatian, namun perhatian itu tersedot padanya seperti magnet. Dunialah yang menyesuaikan diri dengan frekuensinya yang baru. Arini telah mencapai puncak tertinggi dari mindset seorang pengarang cerita. Ia tidak lagi menjadi tokoh yang dikendalikan oleh plot. Ia telah menjadi penulis yang sedang memegang pena, siap menuliskan takdir baru di atas lembaran pagi yang masih bersih. Kamu tidak perlu mengejar dunia. Jadilah begitu tenang dan berbahaya secara mental, hingga dunialah yang akan memohon untuk menjadi bagian dari ceritamu.